Yuk kita belajar pesawat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Kita mulai dengan membahas jenis-jenis pesawat sederhana. Pernahkah kalian mendengar pesawat sederhana? Yang pertama adalah katrol. Memiliki prinsip kerja mengubah arah gaya. Contoh pada gambar adalah katrol untuk mengambil air di sumur. Katrol itu memudahkan kita untuk mengambil air. Coba kalian bayangkan jika mengambil air dengan tali saja tanpa menggunakan katrol. Katrol dibedakan 3 jenis. Pada gambar ada katrol tetap tunggal dan ada katrol tunggal bebas. Dan yang satunya lagi, katrol yang ketiga adalah katrol yang digabungkan jadi katrol ganda. Dan berikut ini adalah katrol majemuk. Coba anak-anak ibu perhatikan. Ini adalah katrol tetap tunggal dengan keuntungan mekanis. 1. Karena gaya kuasa sama dengan gaya beban. Sedangkan ini adalah katrol bebas. Melipatkan gaya sehingga gaya kuasa untuk menggandakan benda menjadi lebih kecil dengan gaya beban. Dan ini gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Artinya, ketika gaya kuasa 1 Newton bisa mengangkat beban sebesar 2 Newton. Sedangkan katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Selanjutnya, roda berporos. Kamu tentu sudah tidak asing lagi bersepeda. Tentu pernah menggunakan roda gigi yang disebut dengan gear. Dan pada sepeda adalah contoh dari pesawat sederhana. Jadi, roda berporos itu berfungsi sebagai pengatur gerak roda. Selanjutnya, bidang miring. Sebenarnya, bidang miring itu adalah bidang datar yang diletakkan miring, membentuk sudut, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh, ini adalah skrup. Nah, silahkan kalian cari nanti contoh yang lainnya di rumah. Pada gambar ini, keuntungan mekanik dapat dihitung. Bisa kita umpamakan, ini adalah benda yang dinaikkan ke atas. Ini gaya kuasa, umpamakan orang mendorongnya. Jadi, gaya kuasa diumpamakan orang mendorong, sedangkan gaya beban adalah massa benda yang didorong. Nah, dengan ketinggian, ini adalah ketinggian dan ini adalah panjang lintasannya.
Oleh karena itu, keuntungan mekaniknya dapat dihitung. Selanjutnya adalah pengungkit dapat dikelompokkan berdasarkan titik tumpu. Jadi, ada jenis jari pengungkit. Kalian dapat melihatnya. Jenis pengungkit pertama, pengungkit kedua, pengungkit ketiga. Semua ini menyatakan perbedaan dari gaya kuasanya, gaya bebannya, dan tumpuannya. Itulah yang membedakan jenis pengungkit ini. Kita lanjutkan. Pengungkit, kita lihat gambarnya. Pada gambar, bagaimana cara kita menghitung keuntungan mekaniknya? Nah, kita ketahui bahwasanya pengungkit ini dapat memudahkan usaha dan menggandakan gaya, kuasa, dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus cari dulu keuntungan mekaniknya. Dari gambar tersebut, apakah kalian tahu alat apakah gambar itu? Nah, itu adalah gambar jungkang jungkit. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya yang kita pelajari sederhana adalah katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Sampai di situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa mengulang pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.